hari Senin itu ajek Nusantara, Talasa Jaya di Buana, Rembok mana di Sunda, Kemis Wawangi, nyucikeun diri Sabtu Minggu betah di. Nah, ini kan rangkaian siklus di mana sekolah itu bukan kelas karena merdeka, sekolah rumah. Jadi dalam teologi, metodologi pendidikan modern tidak mesti anak masuk kelas tiap hari. Kalau orang tuanya memiliki komitmen untuk melakukan pendidikan terhadap anaknya sendiri. Pak, orang tua bisa begini dalam sekolah modern. Pak Guru, anak saya nggak masuk kelas ya hari ini. Mau dampingin saya ke sawah nanam padi. Saya lagi ngajarin dia. Itu ibu oke. Pertanggungjawaban akademis, pertanggungjawaban moralnya, biarkan bapaknya dan ibunya yang bertanggung jawab. Ibu kan cuma dititipin. Kenapa harus pusing? Anak saya mau dampingin saya nanam padi. Anak saya hari ini lagi ngurus kelahiran kambingnya yang ke-7. Kan gitu. Dia sama saya lagi disuruh memperhatikan bagaimana itu kambing itu kalau melahirkan tuh kambing tuh kepalanya dulu, kakinya dulu. Terus ketika jatuh berapa detik antara terjatuh, kemudian apa sih kalau kambing ketika lahir dijilatin, kemudian ari-arinya dijilatin, kemudian pembungkusnya dijilatin. Dalam pembungkus itu saya suruh perhatiin anak saya itu diambil, itu nanti suruh dibawa ke lab. Itu pembungkus kambing itu apa sih zat materialnya. Kemudian ketika dijilatin, apa sih kambing menggunakan penjilatan, apa sih air liur dalam kambing itu mengandung apa saja enzimnya. Nah setelah itu berapa detik lamanya berdiri antara dia jatuh ke tanah kemudian sampai dia berdiri itu memerlukan waktu berapa detik. Kemudian nanti saya akan mengkonferasi dengan kelahiran kakaknya ketika melahirkan itu apa sih yang ada, kemudian apa yang membungkus pada badannya. Anak saya harus ngomong ke dokter kandungannya, kemudian nanti lepas ari-arinya kapan, kemudian anak itu ketika terlahir kemudian dia nanti berdiri bisa jalan memakan waktu berapa. Apa yang menjadi perbedaan antara kambing dan manusia? Jadi ketika pergi ke dokter, anak-anak adiknya melahirkan, anak itu sudah belajar. Nah, merdeka belajar itu. Nah, guru itu, iya Pak, silahkan. Yang penting saya nanti bisa bahwa seluruh apa yang dilakukan oleh murid saya yang akan dibawa oleh Bapak ke Saldang, yang akan dibawa oleh Bapak ke kandang kambing, yang akan dibawa oleh Bapak ke dokter kandungan, tolong anak Bapak menulisnya seluruh pengalaman itu secara komprehensif. Dia nggak usah capek lagi diajak begini. Anak itu nulis. Dan nulisnya berdasarkan kemampuan. Bukan begini. Anak-anak silahkan kerjakan tugas ya. Mohon bikin tulisan 1 halaman penuh. Kan kacau itu. Akhirnya apa? Akhirnya ngongkon itu kelanjut na apang nyentun karangan sehalaman. Anak itu akhirnya tidak bekerja. Pada kalimatnya cukup sederhana. Kamu bikin tulisan yang kamu maknai secara komprehensif, secara terbuka. Nanti dilihat epistemologinya, terminologinya. Anda tulis cukup 1 kalimat, tapi kamu bisa menjelaskan kalimat itu dengan baik. Nggak musim lagi bro, sekarang bikin tulisan sehalaman maca sih. Sekarang tuh kalimat yang demari pendek-pendek. Nah, ini pendidikan. Tinggal persoalannya adalah bisa nggak sih? Tinggal persoalannya satu saja kalau menurut saya jujur aja ragu sama gurunya. Bisa nggak guru-guru kita begitu merdeka? Bisa nggak guru-guru merdeka dari kapusing? Kan gurunya juga sudah tidak merdeka. Kenapa? Karena saya lihat selama ini saya jadi bupati dulu itu saya lihat kan gurunya terdoktrin
kemudian dia sibuk dengan daftar hadir, pelaporan, bagaimana guru nanti harus naik pangkat, bagaimana nanti harus naik golongannya, terus saja sampai dengan itu. Padahal guru harus dimerdekakan. Jadi konsepsi manajerial pendidikan bahwa guru ada UPTD dulu itu ada bidang. Sebenarnya apa? Seluruh aspek administratif itu adalah kinerja birokrasi yang dipimpin oleh Pak Purwanto. Guru itu nggak usah mikirin lagi kinerja birokrasi itu. Kenapa? Anda harus merdeka. Itu diurus sama dinas. Jadi golongan kenakan pangkat, golongan naon segala macam lah, itu mah udah urusan manajemen. Karena tugas Anda itu mengajar, Anda nggak harus merdeka dari itu semua. Tinggi sukan golongan sabaraha terus udah nggak sama urusan itu sudah otomatis kan, sudah abad digital, tek udah naik golongan ini kan sudah begitu. Kerangka kerjanya sudah, Anda memerdeka. Aing mah geus teu mikiran golongan naon, pokoknya gaji naon, aing mah merdeka. Guru nggak usah mikir lagi karir menjadi kepala sekolah, capek ulah jangan. Karena guru itu sudah terbentuk sebuah karakter menjadi manusia yang memiliki kemahaan. Maka kedudukannya tinggi dalam kerajaan Sunda itu, guru disimpannya di altar, pada sebuah tempat yang sebegitu terhormat dihormati raja. Nah, ini konsepsi. Nah, kalau konsepsi seperti itu, maka gak ada anak gak naik kelas, gak ada. Maka gak ada anak yang dianggap terbelakang, gak ada, semua maju. Kenapa? Karena dia akan berkembang sesuai fungsi-fungsi peran dirinya dan karakteristik dirinya, serta apa yang dititipkan oleh yang memiliki alam semesta pada dirinya. Ini pendidikan itu. Maka meletakkan pendidikan berkarakter sesungguhnya itu adalah meletakkan manusia pada nilai-nilai dasar kemanusiaannya, mengembalikan manusia pada ide penciptaannya, mengembalikan manusia pada tujuannya, mengembalikan manusia pada asal muasalnya. Maka dalam pendidikan karakter itu, maka pendidikan biologi, pendidikan fisika, pendidikan kimia, pendidikan ilmu sosial, nah semuanya itu melingkupi karakter. Nah, kalau sudah metodologinya seperti ini, maka nanti kita akan punya tesis sendiri. Ini yang saya maksud. Anda punya tesis sendiri, ini negara punya citra rasa sendiri, ini daerah punya citra rasa sendiri. Punya citra rasa sendiri, nanti orang belajar. Kita ini kan masuk dalam pikiran kita. Orang yang nggak bisa bahasa Inggris tuh orang yang tertinggal dalam pergaulan internasional. Kata siapa? Orang Cina itu nggak diajarin bahasa Inggris. Profesor di Cina itu tidak berbahasa Inggris, semuanya bahasa Cina. Kemudian orang Cina itu kalau kirim TV ke Indonesia nggak pakai bahasa Inggris, panduannya bahasa Cina. Orang Cina itu kalau bikin pelabuhan di Indonesia, maka arsiteknya itu bahasa Cina, buku pandu petunjuknya bahasa Cina. Dampak dari itu apa? Hebat. Dampaknya apa? Seluruh proyek di seluruh dunia yang itu adalah menggunakan barang-barang Cina, yang mengerjakannya harus orang Cina. Kenapa? Karena orang lain belum tentu bisa menerjemahkan buku panduannya. Tepuk tangan buat Cina.